apakah arah jalanku ya Rasul, supaya aku lebih cepat nyampe kepada Allah? Yang iring dibalik seluruh sidat yang iki terpriok-priok mengucapkan ribuan puji, ribuan syukur terhadap sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih di saat simakin niki le jelun niki penunggu sami sidat yang niki diberikan oleh Allah ni nikmat, entah itu sifatnya nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga dibalik nikmat niki tertolak itu oleh Allah iradah. Artinya iradah sebutnya di dalam kitab hikam, kitab Darun Nabisah di Bayanil Wahdah, adanya iradatul haq, bahasan itu ina buka kemilik di sida Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara di dalam hati sanubarinda si paling dalam, di dalam hati sanubarinda si paling dalam tunu tak istanan Allah, tunu tak bersemayam Allah, tunu tak teguh Allah Ta'ala sesuai dengan manik Nabi qalbul mu'minin baitullah. Di dalam hati manusia sinu tunu tak bersemayam Allah, artinya tak mengingat sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tetap tak ingat sida Allah Ta'ala, si tetap memuji kebesaran Allah Ta'ala secara di dalam hati sanubaring dan si paling dalam, sehingga hati jadi kita terpelang hati-hati lati batur rabbaniyah. Artinya hati lati batur rabbaniyah, hati yang berketetapan, hati yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang bersih suci, sehingga kesucian hati tadi kita terpulang kita kemedit pada lalu berniat nuntut ilmu, lalu belajar, datang ke tempat niki dalam rangka dan menghadiri acara hall guru besar, hall yang mulia kita, yang sudah membimbing kita jalan di balik sida Allah Ta'ala, yakni Maulana Syekh Tuan Guru Besar Muhammad Mahyuddin Ali Jafar Shadiq Dandang Abdah, yang insya Allah mudah-mudahan si hadir niki, si kumpul niki agar terpedai jamaah li yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat serta dengan salam wabil khusus kita sama-sama haturkan kepada salah satu sosok junjungan kita, guru Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para alim ulama dan para habaib, yakni darah daging baginda Rasul yang menetes pada tubuh para habaib, yang selalu memperjuangkan agama Islam, yang selalu menegakkan agama Allah melalui ulama dunia dan ulama akhirat, yang berjuang melalui ilmu zahiriyah maupun berjuang melalui ilmu kebatinan, sehingga dinul Islam atau agama Islam yang perlu sidat yang yakin ini terjaga kehormatan Islam dari awal sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian jamaah Tarekah Qadariyah wa Naqsabandiyah, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu didengi jinang masih belum jadwal teniki sang tebuk jerak sampai jam 2 jam tebuk jerak lagi dan jelasan sida masalah tarekah. Apa sida tarekah tidak? Tarekah niki artinya jalan si dumbe ina jalan terbeda Allah Ta'ala, jalan menempuh si
sida Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjalanan ilmu torekah. Jalan dan menempuh sida Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bermacam-macam metodenya. Jalan sesuai dengan nama-nama jalan torekah yang kita jadi yang ini. Arah jalan torekah Qadariyah, arah jalan torekah Naqsabandiyah, arah jalan tarekat Abbasiyah, arah jalan mulai dengan tarekat Siddiqiyah. Niki jalan motor alat dekadu beda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan beda Allah Ta'ala, jalan bertarekat niki arahkah dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim? Apakah arahkah dalilnya di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ajaran tarekah niki apakah dia bertentangan menurut Al-Quran dengan Al-Hadis? Apakah ajaran tarekah niki ia keluar dari tuntunan agama Islam apa tidak? Ajaran tarekah niki tidak suku langale aturan syariat agama Islam. Ajaran tarekah niki bersumber dari Al-Quran dengan Al-Hadis. Di hadis dalilnya ina upah dede takut itu ngadu dasar hukum. Tulu tau yang ngutip penjelasan sebuah riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang rindu kepada Allah, yang mahabbah kepada Allah, yang cinta kepada Allah sampai lisannya bergetar menyebut kalimah la ilaha illallah, kerinduannya kepada Sang Yang Maha Agung yakni sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada salah satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bila jalan kaji ya Rasul, adik kaji mau nyampe kepada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasul, aku rindu kepada Allah, aku mabuk kepada Allah, aku mahabbah kepada Allah, aku cinta kepada Allah ya Rasulullah. Bagaimana cara aku membuktikan kerinduanku ya Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi ya Rasul? Sambil tersenyum baginda Rasul menjawab pertanyaan baginda Ali, ya Ali, kalau engkau ingin mahabbah kepada Allah, kalau engkau cinta kepada Allah, tegakkan lisanmu, perbaikilah hatimu, perbaikilah garak nafasmu. Tiada lain hanya satu kepada zat sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, jalan tadi pada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam Ali. Ada melalui lisan, ada melalui hati, ada melalui gerak nafasmu wahai Ali. Lalu Sayyidina Ali nangis di depan baginda Sang Rasul. Bagaimana caraku ya Rasulullah supaya aku bisa mahabbah kepada Allah? Perbaikilah lisanmu wahai Ali. Sebutlah kalimah di dalam lisanmu dengan ucapan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah si kedua sewaktu Sayyidina Rasul mengucapkan kalimah la ilaha illallah, air matanya baginda Ali keluar, jenggot pipinya Ali basah dengan air mata baginda, air mata Sayyidina Ali. Sambil terucap lisannya baginda Ali,
Ya Rasul, aku mahabbah kepada Allah, aku cinta kepada Allah, aku gila kepada Allah ya Rasul. Apakah arah jalanku ya Rasul supaya aku lebih cepat nyampe kepada Allah daripada kalimah la ilaha illallah? Sambil tersenyum baginda Rasul menjawab pertanyaan Sayyidina Ali, ya Ali, ada jalan kita lebih cepat daripada kalimah la ilaha illallah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Pada kali ya Rasulullah menang. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Aku mahabbah kepada Allah. Perbaikilah di dalam hatimu, periri adilnya Ali, buang nafsu-nafsu si nyuruh antarabu di dalam mengingat Allah. Tokolah di dalam hatinya kalimat Allah, Allah, Allah. Apa dengan Sayyidina Rasul? Muni dengan Sayyidina Ali. Ali, dia gampang menyebut kalimah la ilaha illallah. Dia malah menyebut Allah, Allah. Tapi berdua peletakan di mana tak tanokulan kalimah la ilaha illallah, lebih tak tanokulan zikir ismu zat di dalam hati. Bagaimana caranya ya Rasul menempatkan kalimah la ilaha illallah agar tak kaji zikir hanya sekedar nyentak-nyentak doang maharakasan pahutan? Tak ada nyentak-nyentak ini. Mengingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu akhir tergelama la ilaha illallah, pirarwah dilakno, la ilaha illallah, pirarwah amplopno, la ilaha illallah. Teman kita apalagi dengan sugih undang kita, apalagi pejabat undang kita, apalagi dewan undang kita, amplop-amplop dewan ini tebal-tebal. Doa simula kotak pedo, zikir simula kotak pedo, karena ia dengan zikir nawaitu li zikri taqraba lillahi ta'ala. Mulai kita lalu zikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baliknya lapasnya zikir yang seharusnya nawaitu li zikri taqraba lillahi ta'ala, sahadaku merapatkan diriku dengan Allah dalam melalui zikir, baliknya syarahnya terjemahnya sahajaku lalu zikir ku merapatkan dijemput kulit dulak no karena Allah ta'ala tetap penting aku ada dia menangis di mati-mati yang belian dikarang yang semangat dengan bapak yang terbalik. Apaling Sayyidina Rasul munilin Sayyidina Ali rapatin beri betap ragemah imannya lalu ucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya muninu la ilaha illallah tuntuna sebagai Rasul la ilaha illallah. Turun nasi Sayyidina Ali ay penentang Sayyidina Ali sujud. La ilaha illallah. Coba teriak-teriak ini apaku ada dalam pasang kalimah la ilaha illallah sidindun tadi sida Allah ta'ala. Coba ini aku la ilaha illallah. Sekali sekali la ilaha illallah. Amun dan menghayati makna kalimah la ilaha illallah ngono kita di lautan ilmu alam kebatinan. Ada dapat darah daging kalimah la ilaha illallah di awak. Amun awak tulen kalimah la ilaha illallah berdarah daging di awak ina pupa, insyaallah awak tak utuh di dalam kubur, awak tak dina seda di dalam kubur, dina hancur dimakan tanah, tidak rusak dimakan cacing.